Selamat datang sahabat ibu di podcast Maternal Care. Kembali lagi bersama saya Belva Badrani Tiabuana. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya peran serta masyarakat untuk membantu ibu selama kehamilan, sehingga dapat meminimalisir gangguan yang bisa mengancam kesehatan ibu dan bayi. Bagaimana cara meningkatkan peran aktif masyarakat di dalam bidang kesehatan ibu? Apa itu community empowerment? Saat ini sudah ada pakarnya bersama kami, seorang psikolog klinis serta dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Puji? Alhamdulillah sehat. Oke nih Pak, kali ini kita berdialog tentang community empowerment. Jadi Pak, sebetulnya apa sih pemberdayaan masyarakat itu, bahasa kerennya community empowerment? Oke, pemberdayaan masyarakat itu intinya adalah bagaimana banyak pihak itu kemudian membuat masyarakat ini punya power tuh maksudnya dari segi keilmuan, keterampilan, ya skill, kemudian bagaimana kemudian masyarakat itu bisa tumbuh berkembang ya dari berbagai macam aspek, tidak hanya aspek pendidikannya ya, tapi juga aspek ekonominya, aspek sosial keberagamaannya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu upaya-upaya masif dari berbagai macam pihak. Nah, itu yang kita sebut dengan community empowerment. Nah, Pak Puji sendiri ini sebagai seorang psikolog klinis serta dosen, Pak Puji juga aktif di berbagai kegiatan masyarakat. Bisa diceritakan Pak kepada kami ini apa aja? Oke, beberapa tahun ini aktif bersama istri tentunya. Membuat satu yayasan, yayasannya itu namanya Nusa Tenggara for Nusantara, singkatannya NTN. Jadi NTN ini berpusat di Lombok Tengah, Sengkol, dan ada banyak kegiatan dilakukan, tapi pada intinya adalah ada beberapa misi yang kita punya, yaitu bagaimana kemudian masyarakat kita itu bisa menjadi masyarakat yang sehat, cerdas, kemudian punya jiwa lingkungan yang sehat dalam tanda kutip, yang hijau, yang mencintai lingkungannya, dan kemudian punya kecintaan akan negaranya. Itu menjadi tertuang menjadi visi misi kita di yayasan, dan ada banyak program yang kami lakukan gitu. Dan 1,5 tahun ini kami mulai program untuk anak-anak, dan ini juga lagi proses merintis untuk program untuk pemuda-pemudanya, dan next untuk orang dewasanya. Jadi kalau secara keseluruhan mungkin kalau di tagline program kita itu ada namanya Ekosul Nusantara, itu bisa dicek di Instagram, kemudian ada sekolah perempuan, kemudian ada Bakti Muda, dan ada NUE, Nusantara Empower. Jadi Nusantara Empower ini memang dia spesialisnya tentang masalah ekonomi masyarakat. Jadi seperti itu. Wah, banyak ya sahabat ibu. Nah, dari berbagai kegiatan yang Pak Puji lakukan selama 1,5 tahun kebelakang ini, kesan atau value apa yang sekiranya sudah didapat oleh Bapak selama itu Pak? Secara personal banyak ya hal yang kita dapatkan, karena membantu orang dalam tanda kutip itu punya kepuasan batin tersendiri ya, dan itu nggak bisa dibayangkan dengan uang atau harta benda yang lain gitu, karena memang kebahagiaannya berbeda gitu, dan justru jadi seperti magnet tersendiri untuk dilakukan lagi, dan terus menerus ketika kita terjun ke masyarakat itu kita ketemu akhirnya jadi permasalahannya jadi dinamis, dan di situ kita juga satu sisi sebenarnya dituntut untuk berpikir harus ngapain nih selanjutnya untuk mengurai masalah yang ada gitu. Nah, gitu. Dari kegiatan-kegiatan itu kan pasti Bapak memiliki harapan. Apakah setelah kegiatannya itu berlangsung sesuai harapan Bapak semuanya? Kalau dibilang sesuai belum, masih jauh daripada kata sesuai ya gitu. Namun sekali lagi kita nggak boleh pesimis dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena kita percaya bahwa setiap masalah itu pasti punya solusi. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa berpikir nggak tentang solusi itu. Dan yang paling penting, pesan yang ingin saya sampaikan di kesempatan podcast ini adalah ada proses kolaborasi yang wajib dilakukan. Jadi nggak bisa kemudian kita sebagai masyarakat hanya menunggu pemerintah. Ya, nggak bisa kita begitu. Kita justru harus menjadi partner dari pemerintah. Kita juga kemudian tidak bisa hanya menunggu pihak-pihak swasta lainnya gitu. Makanya kenapa akhirnya dalam gerakan yang kami lakukan di Lombok Tengah, khususnya di wilayah Lombok Selatan itu, PR besarnya adalah bagaimana semua stakeholder itu bisa berkolaborasi. Itu harapan besarnya.
Baik, berarti berbicara mengenai kolaborasi, selama ini yang dibutuhkan itu justru kolaborasi dari stakeholder, bukan dari diri Bapak sendiri atau saling menunggu gitu ya? Iya. Baik. Kalau keberlanjutan dari program-program yang telah Bapak sebutkan tadi itu bagaimana Pak untuk hingga kini? Oke, jadi yang sudah jalan aktif saat ini adalah Eco School Nusantara. Jadi itu adalah program pendidikan non formal buat masyarakat di wilayah sana, di wilayah selatan, dan memang fokus kita pertama adalah soal akademiknya. Jadi ketika awal-awal kami terjun ke dunia pendidikan dalam tanda kutip kemasyarakatan itu, kami banyak menemukan adik-adik kita yang bahkan kalistungnya, baca tulis hitungnya masih belum baik gitu. Jadi itu trigger awalnya di situ. Kemudian hal-hal lainnya adalah karena satu sisi juga kita berkecimpung di dunia akademik, khususnya di Fakultas Kedokteran, akhirnya jadi belajar tentang banyak data. Oh ternyata NTB ini begini loh angka stuntingnya, begini loh angka kematian ibu anaknya, begini loh kondisi kesehatan masyarakat kita gitu, sehingga tercetus kemudian beberapa ide. Makanya kenapa tadi kami sampaikan bahwa salah satu target kami ke depan adalah bagaimana memiliki kurikulum sehat. Jadi tim sekarang kami punya ada tim riset sendiri terkait dengan itu. Kami punya mimpi besar ke depan itu selain berpikir soal masalah akademik, belajar kalistung macam-macam gitu. Kita juga ke depan harapannya bahkan tidak hanya Lombok ya, tidak hanya NTB, tapi Nusantara ini punya kurikulum soft skill dalam tanda kutip gitu. Kita punya kurikulum sehat, kita punya kurikulum cerdas, kita punya kurikulum nasionalisme dan kurikulum hijau. Yang harapannya itu justru tidak hanya menjadi sampingan dari proses pendidikan di tanah air ini, tapi juga justru jadi muatan utama gitu. Selain mata pelajaran akademik yang selama ini diajarkan gitu. Dan ya tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat masyarakat ini berdaya. Ya, bagaimana mereka punya power sendiri, bagaimana mereka kemudian bisa hidup dengan resource yang mereka punya, bagaimana mengembangkan resource yang ada gitu. Dan selama ini ya bagian itu yang kita ambil gitu. Kita melihat misalnya pemerintah belum melakukan hal yang maksimal di situ, ya sudah kita lakukan yang kemudian belum kita lihat maksimal. Jadi satu sisi yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah sudah bukan waktunya lagi kemudian satu sisi kita terus-menerus protes gitu. Kita kemudian mengkoreksi, mengkritisi pemerintah, tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, harapan kami sebenarnya dengan ada podcast ini, saya ingin mengajak orang-orang di luar sana gitu. Mari kita sama-sama melakukan sesuatu gitu. Kita sama-sama mengkoreksi pemerintah, tapi jangan hanya sekedar mengkoreksi. Tapi kita juga harus kemudian melakukan sesuatu yang memang kerjanya nyata gitu. Gitu. Nah, dari berbagai kegiatan yang Bapak lakukan ini, apakah pernah terpikir atau terbersit, saya takut nih program ini, kegiatan ini akan berhenti di Bapak sebagai penggagas? Itu yang menarik, Eva. Jadi saya sama istri itu kalau boleh dicek di sosial media kami itu, kami jarang banget kemudian memfigurkan kami berdua di sana. Karena kami belajar dari banyak hal gitu ya, dari sosial media, politik, bahkan kami belajar dari situ bahwa ketika ada sebuah gerakan dibuat kemudian leadernya terlalu diekspos gitu. Ketika takutnya leadernya itu kemudian tidak ada dalam tanda kutip, gerakannya berhenti gitu. Nah, makanya hal yang kemudian kami lakukan di sini adalah membangun sistem apa. Jadi sekarang ini selain kami berdua, itu ada beberapa tim kami, adik-adik kami di tim itu yang memang menjadi perumusnya. Jadi kalau kami ibarat kata kalau jadi penasehat ya udah penasehat. Jadi kami memberikan masukan, saran, oh ini bagusnya begini gitu. Kemudian adik-adik kemudian menerjemahkan cara berpikir kami, ya udah dikembangkan kemudian dalam bentuk program gitu. Berarti sudah bersifat kaderisasi dan sustainable ya? Iya, harus begitu. Baik. Untuk terkait pendanaan nih Pak, selama ini apakah kegiatan yang Bapak lakukan membutuhkan banyak dana? Ya, pastinya membutuhkan banyak dana dan alhamdulillah banyak beberapa BUMN khususnya kalau boleh disebutkan di sini ya. Jadi dari kurun waktu kami berproses sampai sekarang itu gerakan kami ini disupport luar biasa sama PLN. Ya, jadi salah satu CSR-nya PLN di wilayah kami selatan adalah tempat kami itu, gitu. Tapi di luar itu tentu saja kita butuh banyak dana-dana yang lain. Ambil contoh misalnya dana operasional. Kami punya tim yang kemudian juga harus digaji. Nah itu diambil dari mana? Ya disitulah akhirnya saya sama istri juga berputar otak bagaimana caranya ya. Syukurnya
ada pekerjaan, kemudian saya juga mendirikan beberapa bisnis kecil gitu yang dananya akhirnya juga beberapa persen lari ke gerakan sosial ini gitu. Baik. Sejauh itu Pak, apakah ketersediaan dana ini mempengaruhi kualitas keberlanjutan atau keberlangsungan kegiatan-kegiatan Bapak, dan apakah pernah suatu kegiatan itu mengalami kekurangan dana? Jika pernah, cara mengatasinya gimana Pak? Oke. Kalau sejauh ini, ketika kami kurang dana, alhamdulillah tidak mengganggu esensi dari acara itu. Karena sebenarnya spirit yang kami lakukan ini sudah ada sejak 2017 sebenarnya. Jadi kami dulu, saya sama istri itu buat kelas di rumah sebenarnya. Jadi anak-anak di kampung kami itu kami kumpulan beberapa orang, terus akhirnya jadi rame di rumah begitu ya. Dan syukurnya dengan link-link kita punya, kita bisa mendatangkan guru-guru asing. Jadi mereka menginap di rumah 2 minggu, 1 bulan gitu. Nah, setelah pandemi kan orang-orang kan nggak bisa bebas masuk ke Indonesia gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, akhirnya kami memutar otak dan alhamdulillah ketemu nih linknya ke PLN waktu itu di awal. Jadi akhirnya PLN mensupport luar biasa, terutama untuk bangunan ya. Kami kalau teman-teman masyarakat ibu-ibu ke wilayah selatan di seberangnya Rumah Sakit Mandalika itu nanti ada salah satu bangunan di situ rumah kayu lantai 2. Nah itu tempat kita. Nah, jadi kalau kita bilang uang mengganggu value dari gerakan kita, saya pikir tidak gitu. Dan bagaimana mengumpulkan itu, kami juga beberapa program, akhirnya kami melakukan fundraising. Jadi link-link yang kemudian kami miliki dalam tanda kutip, ya itu yang kemudian kami ketok pintunya untuk kemudian men-sharekan kegiatan kami, dan alhamdulillah tetap berjalan dengan sangat baik. Gitu. Lalu Pak, bagaimana untuk dukungan pemerintah lain? Tadi kan Bapak sebutkan untuk dari PLN. Apakah ada dari dukungan pemerintah lain, dan seberapa penting menurut Bapak dukungan pemerintah? Kami sebenarnya kalau secara personal, dukungan yang kami harapkan sebenarnya adalah dukungan kebijakan sebenarnya. Namun kami juga harus sadar bahwa untuk sampai ke titik kami didengarkan oleh pemerintah dalam tanda kutip, kami perlu ada di posisi apple to apple. Jadi kami menyadari sekarang ini nggak mungkin kami kemudian advokasi gitu. Di sini justru jadi tantangan buat kami bagaimana kami tumbuh menjadi besar, terlihat dalam tanda kutip, dan di situ sepertinya bargaining positionnya jadi masuk begitu. Jadi disitulah titik di mana kami rasa value-value yang kami punya dalam tanda kutip itu bisa disupport, dan harapannya sebenarnya dengan pendidikan ini khususnya ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ke depan akan punya sebuah embrio sistem pendidikan yang itu sustain gitu loh. Jadi sistem pendidikan yang dalam tanda kutip tidak berubah dari masa ke masa sesuai dengan siapa yang memerintah gitu. Harapannya kami ke depan juga membangun sistem itu, dan itu menjadi target yayasan kami di selatan, bagaimana kemudian kita punya sistem yang ke depan akhirnya secara teknis kita punya modul-modul pendidikan yang itu dilakukan tidak hanya di yayasan kami, tapi juga bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Wah, gitu. Keren banget nih Pak Puji. Terakhir nih Mam, sebelum kita menutup untuk episode kali ini, apa sih harapan Pak Puji untuk masyarakat, untuk pemerintah atau untuk generasi muda agar ada Pak Puji lainnya di NTB? Pertama memang perlu ada momen-momen sering ngobrol ya Pak. Jadi adik-adik yang datang ke sekolah itu justru adalah orang-orang yang memang mau belajar. Jadi beberapa di antara adik-adik ini adalah ada adik-adik yang dalam tanda kutip dulu pernah jadi mahasiswa saya di beberapa universitas gitu. Nah kemudian saya ajak, dan dari mereka kemudian akhirnya muncul orang-orang lain yang juga datang, dan kami sangat membuka pintu untuk itu. Gitu, dan kami berharap sebenarnya ada semakin banyak pemuda-pemuda yang mau datang, mau berkunjung, dan kami siap every time untuk itu. Dan bahkan insya Allah kayaknya nanti malam minggu kayaknya kita tim-tim ini bakalan ngumpul, bakalan rapat, saya nggak tahu, diskusi sampai tengah malam gitu, kita bahas konsep, bahas macam-macam gitu. Baik, berarti diskusi ya Pak? Ya, harus sering ketemu, diskusi dengan orang-orang yang punya value yang sama gitu. Iya, jadi begitu Pak, sudah kita dengarkan dari pakarnya langsung untuk episode Community Empowerment kali ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Program ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Australian Alumni Grant yang diadministrasikan oleh Australian Awards di Indonesia bersama Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Kembali lagi bersama saya nanti, Belva Badrani Tiabuana. See you!
Terima kasih Pak Budi. Sama-sama.